Oke, baik. Hai semua, perkenalkan saya David Namaban dengan NIM 210302078 Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Nah, di video kali ini di lab praktikum ekologi perairan saya akan menjelaskan ekosistem dari perairan air payau. Oke, baik, selamat menyaksikan. Oke, baik, saya akan menjelaskan pengertian dari air payau. Perairan air payau adalah suatu badan air setengah tertutup yang berhubungan langsung dengan laut terbuka. Nah, di sini diartikan bahwa laut terbuka itu ialah campuran dari perairan air sungai atau perairan air tawar dan juga campuran dari air laut. Nah, di sini perairan air payau ini campuran dari air laut dan air tawar yang berkumpul pada satu titik tertentu. Air payau sendiri adalah air asin karena percampuran dari air tawar dan air laut. Kadar salinitas dari air payau sendiri ialah antara 0,5 sampai 30 gram. Oke, baik, kita masuk kepada topik pembahasan utama, yaitu ekosistem perairan air payau. Dikatakan bahwa perairan air payau itu adalah campuran dari air tawar dan juga air laut, maka salinitas yang terkandung di dalam air tersebut cukup tinggi. Dan juga hewan-hewan dan juga makhluk hidup biota yang ada di dalamnya juga termasuk lengkap atau komplit. Mengapa dibilang lengkap? Karena seperti yang dibilang tadi, percampuran antara air tawar dan juga air laut. Biota yang ada di dalam air tawar masuk ke dalam biota yang ada di air laut atau bercampur kepada biota yang ada di air laut. Maka dari itu saya bilang perairan air payau ini cukup komplit atau cukup lengkap. Manfaat dari ekosistem air payau. Ekosistem air payau atau ekosistem perairan estuari kaya akan nutrisi yang sangat penting bagi pertumbuhan fitoplankton. Adanya fitoplankton yang melimpah di daerah ini mengakibatkan atau menimbulkan melimpahnya beragam ikan dan berbagai vertebrata. Contohnya seperti udang, terus kuda laut dan lain-lain. Dikarenakan perairan air payau ini mengandung banyak nutrisi, maka di perairan air payau ini mudah sekali tumbuh yang namanya hutan mangrove. Fungsi dari hutan mangrove tersendiri sangat banyak. Sebagai contoh, fungsi dari hutan mangrove tersendiri ialah pada pantai. Jadi hutan mangrove itu menghalangi abrasi pada jalanan atau pada dinding-dinding tanah yang mengakibatkan dinding-dinding jalan itu terkikis. Dan juga hutan mangrove tersendiri berfungsi untuk sebagai tempat berlindung biota-biota yang ada di dalam laut. Contohnya seperti ikan, kepiting, dan lain-lain. Seperti itu contoh dari hutan mangrove tersendiri. Oke, baik, sekian dari hasil video saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.